Wa Rajab wal fard minal ashhuril hurum, dan Rajab itu termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan, yang terpisah sendiri, yang terpisah sendiri. Jadi ada 4, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, inna iddatas suhur indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan itu ada 12, di mana Allah ciptakan, di hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, Allah bikin waktu itu menjadi 12 bulan. Dan di 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 nyambung, yang 1 terpisah. Yang 3 nyambung apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah akhir tahun, kemudian masuk tahun baru Hijriah, masuk bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nyambung 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang terpisah 1, Rajab, yaitu yang akan datang ini. Rajab yang terpisah. Wa kana fi ibtida'il Islam yahrumul qital fil ashhuril hurum, dan dahulu para hadirin, di awal permulaan Islam datang, diharamkan di bulan-bulan yang haram ini, bulan-bulan yang dimuliakan ini untuk perang. Jadi di 4 bulan ini dulu di zaman Nabi kita Muhammad tidak ada perang. Jadi termasuk memuliakan 4 bulan ini dengan tidak adanya peperangan di bulan tersebut. Fabagiyat hurmatuha fi tad'ifil ajri ala ta'ah, maka kemuliaannya tetap berlanjut sampai sekarang, cuman bukan dalam identik dalam hal peperangan, tapi identik dalam hal kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa Rajab, dan bulan Rajab itu juga disebut dengan Syahrullahil Asab. Syahrullahil Asab, hamzah sad ba, ay tasubbu fihi rahmah atau tusabbu fihi rahmah ala taibin. Asab itu artinya apa? Asab itu dituangi. Kata kita ambil air di termos. Nah, kita menuangkan, asab itu dituangi. Bulan waktu kita dituangi, ditumpahi. Tumpahi apa? Ditumpahi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tufidu atau wa tafidu anwarul qabul alal amilin, dan Allah akan memberikan kepada mereka, menuangkan kepada mereka anwarul qabul, cahaya-cahaya ijabah, cahaya-cahaya pengkabulan bagi orang-orang yang beramal baik di bulan Rajab. Sehingga bulan Rajab ini juga bulan yang mustajab untuk kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala al ulama, Rajab syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan istighfar. Wa Sya'ban, dan Sya'ban itu bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Quran, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi sudah dipetakan sama para ulama orang hadirin. Sebenarnya indah nih, okay? Kalau kita lihat untuk menyambut bulan Ramadan ada bulan Rajab yang kita diperintahkan untuk beristighfar. Yang kita diperintahkan untuk beristighfar. Tujuannya agar apa? Agar Allah ampuni kita. Kemudian kita dianjurkan untuk berbanyak salawat agar istighfar kita ini kemarin benar-benar sampai kepada Allah dan Allah ijabahi. Dan tidak hanya sekedar Allah ampuni, dengan barakahnya salawat Allah berikan kemuliaan kepada kita. Allah angkat derajat kita 10 kali lipat. Satu salawat 10 derajat Allah angkat. Barulah masuk bulan Ramadan, hati kita dalam keadaan yang sudah siap, dosa sudah diampuni, derajat sudah mulai ditinggikan oleh Allah berkat salawat. Masuk bulan Ramadan sehingga kita bisa mudah beribadah di bulan Ramadan, baik di siang harinya ataupun di malam harinya. Fajtahidu rahimakumullah fi Rajab, maka bersungguh-sungguhlah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah di bulan Rajab untuk beribadah kepada Allah. Fa innahu musimut tijarah, karena bulan Rajab ini bulan
kita mencari keuntungan, tijarah, dagang, ya, dagang ya kata nih, ngeten iki. Wah, ini kalau saat-saat seperti ini, napa niku padha borong minyak nggih. Wah, ini katanya minyak mau harganya mau berubah-berubah nggih. Langsung pada panik semuanya borong minyak. Nanti misalnya apa? Musim virus Marcona nggih. Wah, pada borong masker nggih. Waktu tijarah, waktu tijarah. Nanti musimnya apa? Musimnya buah mangga, pada keliling cari pohon-pohon mangga di rumah penduduk. Wah, yang mangganya sudah wayahe panen, wis tak borong aku. Kersane aku oleh untung. Musim tijarah, kata para ulama, kan. Berdagang apa? Berdagang mengamalkan kebaikan agar kita dapat keuntungan. Wa'muru awqatakum fihi, dan penuhilah waktu-waktu kalian di bulan Rajab dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa awanul imarah, karena bulan Rajab ini juga tempat untuk kita memakmurkan waktu kita dengan ibadah. Faman kana minat tujar fa hadhil mawasin qad dakhalat, barang siapa yang mencari keuntungan, ini loh musimnya sudah tiba, ayo, ini loh musimnya sudah tiba, ayo cari keuntungan. Jangan sekedar kita semangat cari keuntungan dunia, cari keuntungan akhirat kita tidak semangat. Ingat para hadirin, hidup kita ini di dunia untuk akhirat. Kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk akhirat. Sehingga jangan malah dibalik, sibuk mikirin dunia, lupa ke akhiratnya, eman-eman. Justru kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat di yaumul mizan, selamat di hisab, selamat penentuannya saat ini. Sehingga tadi malam juga telah kita sampaikan, Nabi Muhammad pernah bersabda, mali walid dunya, apalah diriku ini dengan dunia, kata Nabi Muhammad. Masali wa masalud dunya, perumpamaan diriku dengan dunia itu karakibin, seperti halnya seorang musafir, orang yang bepergian jauh, fi dhilli sajaratin, kemudian dia singgah di bawah pohon yang rindang. Untuk apa? Istirahat, ngumpulkan tenaga lagi karena capek, sudah jalan jauh, capek, duduk di bawah pohon mengumpulkan napa niku tenaga, istirahat, mengumpulkan daripada usaha agar kita bisa melanjutkan perjalanan. Summa raha, setelah tenaganya terkumpul, apa yang kita lakukan? Raha, kita tinggalkan pohon itu, kita tarakah, kita tinggalkan pohon, kita lanjutkan perjalanan. Begitulah dunia itu ibarat pohon, para hadirin, tempat kita mengumpulkan tenaga. Kalau kita sedang duduk di bawah pohon mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan, dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal. Artinya apa? Orang kalau mau istirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga, tidak mungkin dia diam di situ berhari-hari, berbulan-bulan, tidak mungkin. Namanya cuma mengumpulkan tenaga, pasti hanya saat saja, tenaganya kembali pulih, dia lanjutkan perjalanan. Sama, kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Untuk apa? Mengumpulkan bekal agar nanti di akhirat kita selamat. Dan perjalanan akhirat panjang, para hadirin. Perjalanan kita ini masih panjang. Ibarat kalau sebuah perjalanan di dunia, seperti halnya kita mau ke Surabaya, posisi kita saat ini masih sedang berada, kalau kita tinggal di Tulungagung, kita masih berada di Ngadi atau di Keras. Masih baru langkah pertama daripada usaha perjalanan yang nanti akan panjang, jauh, para hadirin. Jangan dibayangkan nanti, setelah di alam barzah datang hari kiamat, hari kebangkitan, semuanya dibangkitkan lagi, kemudian itu sehari mungkin ya, terus kemana, ke padang mahsyar paling sehari, kemudian di yaumul hisab sehari. Tidak, panjang, para hadirin. Coba kita bayangkan, yang dihisab itu manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Yang dihisab manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat.
Sehingga Nabi katakan nanti di yaumul hisab itu akan ada orang-orang yang ahli maksiat, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, jika ternyata aku ini ya Allah ujung-ujungnya masuk neraka, sudahlah ya Allah, tidak usah dihisab-hisab segala, langsung sudahlah masukkan ke neraka. Saking tidak tahannya mereka.